Hai Pisces, ya kita lihat bahwasannya Aries atau tempat di mana ada bulan baru pada tanggal 5 bulan April 2019 adalah di rumah kedua atau tentang keuangan. Saya yakin ada sesuatu yang baru bagaimana Pisces mengelola keuangannya agar lebih menguntungkan. Ya. Dan ini adalah rumah ke-11-nya, barangkali dalam jangka waktu panjang, Pisces juga harus mengubah rencananya, rencana jangka panjang, ada di rumah ke-11. Rencana jangka panjang kadang-kadang berkaitan dengan siapa lingkungan terdekatnya, apakah teman-temannya atau mitra kerjanya yang sifatnya adalah kelompok. Oke, kita lihat dari tarot. Kita akan memilih shooting arrow spread atau yang kita sebut dengan panah di sini, ya, yang biasanya digunakan untuk permulaan dari satu siklus bulan baru atau dari ulang tahun kita atau dari hari pertama kelahiran atau hari pertama 1 tahun atau 1 bulan. Saat ini kita gunakan untuk siklus bulan, yaitu bulan baru di Aries tanggal 5 bulan April ini, dan titik kulminasinya nanti akan berada di bulan purnama di Aries, yaitu bulan Oktober 2019. Kartu pertama adalah mengenai apa yang harus kita lepas, Pisces lepas maksudnya. Yang kedua adalah intensi Pisces apa, yang ketiga tindakannya apa, keempat adalah tujuannya, dan ditambah dengan kartu yang menggambarkan situasi atau lingkungan dari Pisces, apakah itu membantu atau justru menghambat terjadinya perubahan yang diinginkan. Dan yang di bawah adalah dukungan dari komunitas atau dari masyarakat, bisa dari keluarga terdekat, bisa juga dari orang-orang yang kita cintai. Kita lihat apa yang menjadi spread buat Pisces. Oke, Pisces. Apa yang harus dilepaskan adalah the moon atau shadow side-nya, shadow emotion, perasaan yang mengganggu. Intensinya adalah untuk mendapat kejelasan. Tindakannya adalah yang kita lakukan sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita tidak menyerah pada apa yang sudah ditentukan kepada kita, dan hasilnya adalah sesuatu yang dapat dimenangkan. Ya. Tapi kalau Pisces menang, sepertinya lingkungan akan merasa patah hati. Barangkali Pisces menjadi berubah kemudian. Dan yang mendukung Pisces juga tidak memberi sesuatu yang baru. Jadi Pisces tampaknya semua memang tergantung dirimu sendiri. Tergantung bagaimana dirimu mampu atau tidak melepaskan diri dari perasaan-perasaan yang negatif. Ya, negatif thinking di sini. Kemarahan, rasa frustrasi, ya, kecemburuan kepada orang lain. Kenapa orang lain lebih sukses? Kenapa hanya saya yang menerima cobaan ini? Itu harus dilepas. Jangan dibawa-bawa ke era yang ke depan. Yang diinginkan Pisces saat ini adalah satu kejelasan. Dan why-nya itu barangkali itu yang ingin dijawab. Tapi apapun jawabannya Pisces, hanya ada satu jawabannya, ya memang harus begitu, ya memang harus dilewati. Tetapi semua yang memaksa Pisces untuk merasa menderita atau merasa diperlakukan tidak adil, itu sebenarnya ingin memaksa Pisces bertindak atas kata hati Pisces sendiri, bukan atas arahan dari banyak orang. Karena sebenarnya Pisces, dirimu itu juga powerful, cuman tidak membiarkan dirimu powerful. Begitu melepaskan diri dari rantai yang membelenggu Pisces tentang apa yang harus dilakukan, harus ini, harus itu, sebaiknya ini, sebaiknya begitu bagi Pisces, dan Pisces tidak menuruti kata-kata tersebut, maka Pisces akan menang. Ya, Six of Wands, Pisces akan menang, bisa menunjukkan bahwa dirimu
punya power atas diri sendiri. Dan tentu saja power yang tadinya diambil orang kemudian diambil kembali oleh Pisces, orang-orang di sekitar atau situasinya menjadi tidak suka atas kejadian itu. Tapi buat apa Pisces? Biarkan saja. Pisces sudah belajar menjadi orang yang kuat. Jangan kembali ke masa lalu di mana semua power itu ditarik dari Pisces. Biarkan saja mereka tidak berubah. Karena yang paling penting di sini adalah Pisces belajar tentang diri sendiri. Orang lain punya struggle-nya sendiri. Biarkan dia belajar apa yang menjadi tugasnya dia untuk belajar. Tugas belajar Pisces saat ini adalah menarik kembali power yang pernah diberikan kepada orang lain sekarang menjadi milik diri sendiri. Oke, Pisces. Kita lihat penjelasannya lewat Lenormand. Ya, 3 kartu, 1, 2, 3. Iya, Pisces cinta, itu yang kau peroleh. Cinta kepada diri sendiri. Cinta dengan kebijaksanaan. Tentu saja tidak mudah. Semuanya terbebani pada awalnya, tapi pada akhirnya Pisces memilih cinta itu datang dari diri sendiri untuk diri sendiri pada awalnya. Dan biarkan orang lain belajar mencintaimu dengan caramu mencintaimu. Pahamkah Haris? Jadi jangan biarkan mereka mencintaimu dengan cara mereka. Tidak. Kamu memberi contoh kepada orang lain bagaimana mencintai Pisces yang sesungguhnya. Yang menghargai Pisces dengan semua keunikan dan kelebihannya. Pisces yang sangat bijaksana karena paham tentang apa yang lebih dari mereka. Oke, kita lanjut bacaannya untuk Twin Flame Pisces. Kita lihat. Pisces, ini message dari dirimu sendiri. You cannot lose your twin flame. You are forever connected and meant to be together in this lifetime and throughout eternity. Ya Pisces, kalau kamu mengambil kembali kekuatanmu dari orang lain, percayalah mereka tetap akan menjadi twin flame-mu. Karena memang sudah connected dalam lifetime ini ataupun selama-lamanya. Tetapi mereka yang harus belajar. Belajar bagaimana menghargai dan mencintai Pisces yang sepantasnya. Kira-kira begitu. Kita lihat kemudian oracle card-nya buat Pisces Wisdom Within Readings, one card. Celebration Pisces, oh so beautiful the color. Lihat aja warnanya. I acknowledge and celebrate the many victories of my life. Again, celebration ini bicara mengenai Six of Wands dari tarotnya. Ya, ini yang diharapkan oleh Pisces yang menjadi goalnya adalah victories, kemenangan buat Pisces. Ketika Pisces mampu mengambil kembali power yang memang dari sananya Pisces karena terlalu mengabsorb, mencerap energi orang lain, kadang-kadang Pisces lupa bahwa energinya kemudian flowing, powernya flowing dan diambil orang lain. Nah, setelah mengalami betapa kehilangannya Pisces akan kekuatan untuk mengendalikan diri karena terlalu dikendalikan orang lain, kemudian Pisces wake up dan kemudian merebut kembali, ini adalah saat untuk celebration, merayakan. Karena sekarang Pisces paham apa itu yang disebut dengan self power dan paham mengenai kebebasan serta kemenangan bukan atas orang lain tetapi atas diri sendiri, mengarahkan diri sendiri ke tempat yang merupakan tujuan dirimu dilahirkan ke dunia. Dan percayalah, twin flame-mu akan tetap selalu connected dengan dirimu, tetap akan bersamamu. Katakan ada beberapa waktu terpisah tetapi dia tidak akan pernah hilang dari hidupmu.
Begitu Pisces, Winita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.